Kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri membuat sejumlah sahabat merasa prihatin. Marsyanda alias Caca mengaku sudah menghubungi keluarga Nia agar diizinkan menjenguk Nia dan Ardi yang tengah menjalani rehabilitasi di Bogor, Jawa Barat. Tapi karena Nia dan Ardi belum boleh dijenguk, Caca hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sahabat. Kepada awak media yang sudah beberapa hari ingin mewawancarainya, Caca membuat rekaman suara. Dalam rekaman suara itu, ia mengungkapkan bahwa Nia selalu ada saat ia mengalami masa-masa sulit. Itu sebabnya, saat roda kehidupan kini menempatkan Nia di posisi yang maha sulit, Caca ingin meringankan beban batin sahabatnya sejak bocil itu. Hai Nia sayang, barusan aku abis chat sama Kak Gita. Aku sebenarnya mau jenguk kamu ke tempat rehab hari ini. Abis aku selesai syuting nanti sore. Tapi aku tanya ke pihak keluarga, katanya memang untuk sekarang kamu belum boleh dijenguk di tempat rehab. Aku gak tahu sampai kapan. Pihak keluarga pun, Kak Gita juga bilang kalau nanti kamu udah bisa dijenguk sama Nardi, akan dikabarin ke aku. Dan aku mau datang ke sana untuk lihat kamu sayang. Aku mendoakan dari hati aku yang terdalam supaya keadaannya semua cepat membaik. Kamu dan Nardi diberikan semangat, kekuatan untuk ngelewatin semua ini dan memberikan yang terbaik dari diri kalian berdua untuk melewati semua ini sebaik mungkin supaya keadaannya bisa kembali seperti dulu lagi. Kenal dengan Nia sejak kelas 6 SD, Caca tahu benar karakter asli sahabatnya itu. Dulu saat syuting sinetron Bidadari, mereka acap kali menghabiskan waktu bersama. Caca yang berperan sebagai Lala dan Nia yang berperan sebagai Helen, cewek yang ditaksir kakak sambung Lala, terus mengikat tali persahabatan sampai mereka sudah menjadi seorang ibu. Bahkan Nia akhirnya bergabung dengan geng Girl Squad yang digawangi Nia bersama Jessica Iskandar dan Jennifer Bahdim. Tentang hujatan publik dan netizen kepada Nia, Caca berusaha menyikapinya dengan bijak. Mantan istri Ben Kasyafani itu menyebut semua tak ada manusia yang sempurna, masing-masing individu punya kesalahan. Kalaupun sekarang Nia dituding bersalah karena mengonsumsi dan menyimpan sabu seberat 0,78 gram, tak lantas menutupi segala kebaikan yang telah Nia persembahkan untuk keluarga dan masyarakat banyak. Karena Nia dan Nardi itu sama-sama manusia seperti kita semua. Dan bukan berarti dengan Nia dan Nardi sekarang lagi jatuh karena kesalahan, sebuah perbuatan yang kita semua tahu itu termasuk hal yang tidak patut dicontoh. Tapi kita semua juga harus sadar bahwa kita juga sama. Kita semua juga punya dosa, cacat, kesalahan versi kita masing-masing. Yang berbeda bentuk kesalahan atau dosanya tuh apa. Jadi kita jadikan ini sebagai sarana untuk saling memberi kasih, memberi support, mengambil segala pembelajaran yang bisa kita petik. Baru 1 bulan bebas dari penjara, musisi IGD Ari Astina alias Jering SID sudah dibelit kasus hukum baru. Akhir pekan lalu, selebgram dan konten kreator Adam Denny melaporkan suami Nora Alexandra itu ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perbuatan tak menyenangkan dan pengancaman. Netizen pun sempat heran mengapa Adam dan Jering berseteru karena Adam pernah mendukung Jering saat membesut lagu Sunset di Tanah Anarki itu tersandung kasus pencemaran nama baik ID. Tapi setelah menghirup udara bebas, kabarnya Jering dan Adam Denny pecah kongsi. Lalu benarkah penyebabnya gara-gara Jering menuding Adam mensabotase Instagramnya? Tentang IT, karena gue dengar ada pihak, kita udah tahu lah orangnya. Dia bilang kau hilangkan dia punya Instagram. Itu dia. Sampai sekarang pun gue bingung kenapa gue bisa dituduh seperti itu. Apa mungkin karena gue punya jasa untuk orang-orang yang
lagi membutuhkan jasa gua atau karena memang tuduhan liar. Gua sampai bingung banget itu loh. Nih orang ini apa karena gua komen juga? Karena gua pernah komen ke orang ini Bang Den. Iya. Jujur gua pernah komen, gua komennya begini. Beli, ya sebutlah beli lah. Beli, ada nggak data tentang endorsement COVID? Kalau nggak ada, coba dong dilurusin beritanya. Nah, orang itu balasnya, sana tanya Raffi dan istri blok. Wah, gue langsung bingung tuh. Kok bisa? Gua nanya sopan, dibalasnya blok. Sampai detik ini gue belum tahu Bang. Sampai detik ini gue belum tahu alasannya. Tapi lu jangan bohong sama gue nih. Lu berani sumpah lu ngilangin Instagramnya nggak? Sumpah demi Allah Rasulullah. Lu nggak ngilangin Gak Instagram? ngilangin, gue lagi isoman itu Bang. Serius, lagi isoman gue. Tapi negatif alhamdulillah. Karena kecapean aja. Masa orang isoman, gue hilangin akun jadi. Mungkin. Lagi isoman. Lagi isoman nggak mungkin kita kayak begitu. Karena disembur kata-kata kasar dan diancam akan dicederai secara fisik oleh Jering, Adam terpaksa lapor polisi. Adam menghargai niat Nora yang ingin menyelesaikan masalah itu secara baik-baik, tapi dengan syarat Jering harus minta maaf. Siapa sangka, syarat itu malah membuat Jering semakin murka. Alih-alih berdamai, Jering justru menabuhkan genderang perang. Alhasil, Adam terpaksa mempolisikan musisi asal Bali itu. Oke, udah sampai situ selesai dong. Dah. Oke. Dan dia nelpon saya lagi. Habis saya posting. Oke. Nelpon, Dam. Sorry banget ya, gue tadi emosi, gue minta maaf. Udah minta maaf. Udah minta maaf langsung, dia minta maaf. Gentle. Cuma kan gue mikir ya Bang, kok bisa sih gue dimaki-maki tanpa sebab yang jelas dan gak ada buktinya kalau gue yang menghilangkan akun itu. Ya itu oke dari pihak lo. Lu juga cukup menyayangkan hal itu dan lu juga cukup tersinggung lah. Maksudnya gue ini bukan siapa-siapa kok diginiin gitu kan. Betul. Maksud lo. Tapi kan dia udah minta maaf. Minta maaf boleh saja. Cuma kan sebagai pribadi yang dulunya sering diinjak-injak oleh orang, ya saya nggak mau lah. Berkata saya rakyat bawah harus diinjak-injak terus, dan saya menggunakan saya sebagai warga negara juga untuk proses kedepannya seperti apa nanti yang akan saya pikirkan. 4 hari lewat dari tanggal yang dijanjikan. Telat. Kenapa? Karena istrinya si Bli ini curhat ke saya. Oh, istrinya si Bli. Istrinya Bli curhat ke saya. Dam, tolong jangan diperpanjang. Jangan damai. Terus saya mikirkan. Ini ya banyak kata-kata yang nggak bisa saya buka ya. Karena privacy, mungkin privasinya beliau. Saya cuma bisa bilang, saya mempertimbangkan karena keselamatan dan kesehatan istrinya. Bersama kuasa hukumnya Maci Ahmad, Adam ingin memberikan efek jera kepada Jering. Jika terbukti melanggar pasal 35 KUHP dan pasal 29 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE, Jering bisa diganjar hukuman 5 tahun penjara. Kebetulan waktu itu ketika saya melemparkan syarat seperti itu tidak diterima, malah saya dimaki-maki kembali dan direndahkan lagi oleh yang bersangkutan. Saya dibilang bukan siapa-siapa, saya dibilang kenapa nyuruh-nyuruh dia untuk membuat itu. Ya udah, karena saya merasa direndahkan dan sakit hati lagi, maka dari itu saya sudah tegas untuk memutuskan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Saat ini berarti laporan ini sudah diproses di Polda Metro Jaya? Nah, untuk saat ini laporan sih sudah diterima dengan baik oleh Polda Metro Jaya. Untuk proses selanjutnya biarkan pihak kepolisian yang bekerja. Saya hanya meminta doa yang terbaik aja kepada teman-teman dan masyarakat. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Ya betul. Pasalnya kemarin satu tercantum di surat tanda terima laporan pasal 29 UU ITE. Ya harapan saya sih ketika memang proses ini berjalan dan ada panggilan, ya monggo laporan ini, pemanggilan ini dijalankan dengan baik dan yang terlaporkan ini bisa datang ke Polda Metro Jaya ketika nanti ada surat panggilan. Kabar duka datang dari keluarga selebriti kita. Ibunda pesinetron Handika Pratama, Kolonel Purnawirawan Yeni Azwita, meninggal dunia kemarin pagi sekitar pukul 6.40 akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Kabar kepergian Ibunda Handika pertama kali diunggah oleh istri Handika, Rosiana Dewi, di Instastory Instagramnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
telah berpulang ke rahmatullah ibunda kami, Kolonel Hajah Yeni Azwita, tadi pagi jam 6.40 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah memaafkan segala kesalahannya, melapangkan kuburnya, menempatkannya di surga terbaik di sisinya. Demikian ungkapan duka istri Handika. Mama tuh jam 6.40 pagi udah nggak ada. Nah terus tadi kita makaminnya itu jam 11 lah ya, jam 1 makaminnya ya, jam 1 tapi kita udah dari jam 10 jam 11 udah di makam gitu. Dan di makam ini kita juga cari karena kan pemakamannya kan pakai protokol ya, protokol COVID, jadi kita nggak ada rame-rame keluarga gitu, nggak, jadi cuma keluarga inti aja. Itu kita ambil yang nggak jauh dari rumah, ada kebetulan. Siang kemarin, Handika turut mengantarkan sang bunda tercinta ke peristirahatannya yang terakhir, yaitu di TPU Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Lantas, adakah pesan terakhir almarhumah kepada Handika? Jadi pas saat video call juga ya, Mas semangat mah gitu, iya gitu kan. Bahkan sempat bilang soal rendang gitu. Dendeng, dendeng gitu, sempat kayak makanan rumah sakit kurang selera ya gitu kan. Terus mau pesen makanan dong gitu, kita anterin gitu sama adik gitu, maksudnya kita anterin ke rumah sakit walaupun kita nggak boleh masuk ya, kita nggak boleh naik. Terus nggak taunya makanan yang diantar itu mungkin udah dingin atau apa. Mama nelpon, Kak gimana sih Kak, dibeliin dendeng ini daging kuda ya, keras banget gitu. Terus kita sempat ketawa-ketawa ngobrol, beliin di restoran Padang yang biasa kita belilah gitu. Terus aku bilang, restorannya tutup mah gitu kan, jadi ya sedapatnya aja gitu. Terus ya udah, akhirnya ya udah ini kayak daging kuda keras banget nggak bisa dimakan gitu. Ya udah akhirnya kita cariin makanan lain gitu. Masih seperti itu aja sih komunikasinya, masih respon.